dah. Udah. Pertanyaannya tadi apa? Oke, Bang Dio. Insanul itu gini Bang. Udah, kita udah paham. Iya, Pertanyaan. Jadi soal menikah secara itu termasuk penipuan apa enggak ketika dia sebelum menikah siri itu mengaku single tapi ternyata dia udah beristri dan Jadi gini, ya. Bentar Bang. Oke, 1 Ya. 2 siap. Inara ini kan seorang wanita yang sudah berkeluarga, terus cerai. Dia punya anak berapa? 3. Nah, artinya ilmu dia tentang perkawinan dan perceraian itu udah ada. Menikahnya dia paham, prosesnya dia tahu, dapat akte nikah. Bercerai juga dia paham, dapat akte cerai. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sebenarnya dia juga kenal itu orang ini siapa ini kan, dan dia pastikan mudah sekali mencek latar belakang orang ini, apakah sudah menikah apa belum. Tinggal dicek di medsos, tinggal dicek di teman-temannya, tinggal dicek di keluarganya si laki-laki ini kan pasti ketahuan ini sudah menikah apa belumnya. Itu baru satu sisi itu. Jadi kalau kemudian Inara belagak tidak tahu bahwasanya dibilang ini masih single, rasa-rasanya ini pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu gitu. Jadi kura-kura dalam perahu, kura-kura dalam tempurung. Kalau kura-kura dalam perahu diem aja gitu. Dalam tempurung udah gelap ya itu kan. Jadi gitu. Jadi seorang Inara dia nggak mungkin nggak tahu ini statusnya si siapa? Si Ihsan begitu. Jadi kalau kemudian Ihsan bilang single itu pasti nggak benar. Maksudnya omongan Inara kita pertanyakan kredibilitasnya dari omongan itu. Apa mungkin dia nggak tahu ini si latar belakangnya si laki-laki ini? Kecuali laki-laki ini nongol dari Australia, tiba-tiba nggak ada keluarga, baru dia nggak tahu kan, cari tahu susah. Tapi ini kan orangnya ada di Jakarta, kelihatan medsosnya, kelihatan juga anak-anaknya mungkin begitu. Jadi kita anggap Inara sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Tapi bisa Ya. masuk unsur penipuan. Penipuannya nggak bisa masuk secara tegas. Kenapa? Karena ketika mereka berkomunikasi, tentunya apalagi ini kan si ini ngakunya single atau kemudian ada talak juga kan, itu kan ketika dia ada ngomongan talak berarti kan ada pernikahan. Nah ketika tadi kan ada omongan dari si cowoknya kan, talak 2 itu kan berarti itu ada hubungan pernikahan. Nah pernikahan ini sebenarnya si Inara gampang ngeceknya, dia ngecek ke Dukcapil, ngecek ke keluarga, ngecek ke KUA, ngecek ke teman-temannya si Ihsan. Itu bisa dicek mudah saja kan, kayak nanya teman-teman itu orang itu udah married belum sih, kan gampang itu nanya itu kan, tinggal bertanya. Kalau sampai dia diem aja ini kebodohan, super kebodohan yang terjadi kan gitu. Jadi ini kita anggap sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah yang kedua mengenai ini si suaminya ini kan masuk ke rumahnya si Inara, siapa yang undang? Ya kan, yang undang kan pasti Inara. Masa dia ketipu orang dia undang masuk ke rumahnya kan begitu. Jadi ini yang kemudian kita anggap sebagai kejanggalan. Makanya laporan penipuan terhadap si Ihsan ini rasanya kemudian sumir banget gitu untuk bisa dianggap sebagai laporan penipuan. Karena hanya orang bodoh sekali aja yang bisa kena tipu dengan pola-pola seperti ini gitu. Yang kedua mengenai nikah siri. Ketiga, nikah siri. Ya, nikah siri itu sah secara agama. Nikah adat pun sah secara adat. Tapi sebelum kemudian dicantumkan dalam pendaftaran di register KUA maupun catatan sipil, itu dianggap belum sah secara undang-undang. Makanya kenapa Inara kemudian dilaporkan? Karena delik perzinahan kan? Karena si suami maupun si istrinya Semawa kan masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah ada perceraian. Ya, jadi laporan penipuan ini adalah laporan yang sangat sumber sekali dari sisi pembuktian. Karena kalau sekarang itu membuktikan itu nggak sekedar keterangan satu orang, dari keterangan dari banyak orang, keterangan dari ahli, keterangan dari psikolog, keterangan dari macam-macam hal yang membuktikan apa sih terjadi penipuan apa tidak. Jangan-jangan yang nipu si pelapor, yang tertipu adalah si terlapor kan begitu. Jangan-jangan begitu kebalikannya begitu. Jadi kita anggap kalau seandainya Inara bertindak seolah-olah lugu banget, seolah-olah dia masih anak SMP atau SMA, ya ini namanya keluguan yang terjadi kan gitu. Jadi kita nggak terlalu melihat ini sebagai suatu kasus yang berat ya buat seorang si Ihsan, karena dia nanti akan bicara kok, saya kok tahu kok dia udah punya
saya udah punya istri, kan gitu pasti pas pembelanya sih itu. Kan Iksan juga nggak mau tuh masuk penjara gara-gara laporannya si Inara kan. Iksan pasti akan kemudian berbantah-bantah dengan alasan-alasan dia. Bagaimana mungkin seorang insan bisa masuk ke rumah malam-malam? Itu kan suatu hal yang mustahil kalau nggak diundang begitu. Mana ada orang yang tertipu mengundang penipu masuk ke rumahnya sampai malam hari sampai pagi. Tapi mungkin laporan ini si Inara terlanjur malu atau tidak mau disalahkan gitu. Akhirnya Nah ini kita bukan bicara hukum lagi, kita bicara faktor psikologis ya. Ada ketakutan dari Inara mengenai laporan dari istrinya si Ihsan, si Mawa. Jadi ketika ada laporan begini kan, aduh gua masuk penjara nih. Akhirnya bikin dalih-dalih yang dirasa akan rasional dan masuk akal secara hukum. Padahal ini belum tentu. Jadi ini malah membuat beliau makin terpojok nih si Inara ini karena bikin laporan. Harusnya langkah beliau tuh bukan bikin laporan polisi tentang penipuan dan lain-lain. Harusnya dia langsung buru-buru datang ke istrinya si Ihsan. Mbak Mawa, saya minta maaf ya karena sudah terjadi, saya khilaf. Kan begitu. Mawa juga nanti dia ojok-ojok sama si suami, udahlah maafin lah supaya nggak ribut dah. Gitu. Itu pasti dimaafkan. Biasanya istri tuh begitu tuh. Udah. Ada nggak pernah ngalamin begitu? Tapi nggak ada. Bang, ini ada kemungkinan laporan yang nggak bisa dilanjut sama Ada, laporan jadi sumir. Karena bagaimana membuktikan penipuan kalau di rumahnya Inara ininya posisi terjadinya begitu. Penipuan itu di ATM tuh penipuan tuh, tempat umum gitu, atau di via online tuh penipuan. Kalau ini kan di rumahnya sendiri kemudian merasa tertipu hanya karena sebutan kata single. Yang mana bisa begitu, dia udah pernah berkeluarga, udah pernah bercerai dan paham itu apa itu akte nikah, apa itu akte cerai. tapi udah masuk bisa masuk nggak sih Bang pelanggaran UU perkawinan atau pasal lain terkait poligami ilegal? Begini, sebenarnya poligami itu boleh asal ada izin dari istri yang pertama, begitu. Kalau pakai ilmu hukum agama Islam, begitu boleh. Hukum agama lain kita kurang tahu ya. Nah, tapi itu boleh asalkan ada izin dan kemudian boleh juga didaftarkan di KUA sebagai istri kedua, istri ketiga dengan catatan nggak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 namanya apa? Maruk. Gitu ya nggak? Gitu. Ada lagi? Oke, Bang, terkait CCTV yang Apa? ramai kan CCTV artinya terlapor ini kan tidak dalam lidik ya. Tidak tahu siapa yang dilaporkan. Menurut Abang gimana terkait laporan CCTV? CCTV ini selalu ada password. Nah, password ini yang punya siapa? Yang punya kan kalau itu di rumahnya Inara, ini rumahnya Inara atau rumahnya Virgo? Dua-duanya lah ya. X bersama. X bersama, artinya mantan suami dan si Inara ini tahu passwordnya. Jadi pelakunya kalau nggak pasti yang pegang password bisa Inara, bisa si mantan suaminya kan. Apakah itu legal pengambilan data-data dari CCTV? Sepanjang tahu passwordnya dan itu adalah punya mereka ya legal-legal aja kalau yang ngambil si Virgun. Tapi kalau yang ngambil adalah pembantunya atau orang lain tiba-tiba menghack sehingga dapat passwordnya, ya akhirnya itu menjadi tidak legal kan. Ini undang-undang ITE ya. Jadi karena passwordnya yang tahu adalah mantan suaminya, legal-legal aja begitu. Berarti bukan illegal access ya? Enggak ada illegal access kan, yang punya CCTV kan si Virgunnya. Begitu. Apa yang ilegal? Orang kita punya handphone kita sendiri kita kutik-kutik kok. Kadang-kadang ya kita punya handphone sendiri pun istri aja nggak berani ngutik-ngutik, takut kena illegal access kan. Tapi kan kalau tahu passwordnya, apalagi CCTV, kalau handphone kan masih begitu. CCTV kan dua-duanya tahu tuh yang beli CCTV siapa, pasti Virgun atau kalau nggak Inara. Mungkin pas mereka masih menikah mereka beli sebagai harta bersama, sama dong haknya terhadap CCTV kan legal semua kan. Artinya harta bersama itu CCTV sebenarnya. Tapi bisa diproses nggak sih Bang secara hukum sendiri? Artinya kalau Inara melaporkan di setiap laporan Bareskrim itu diproses dulu, tapi nanti terpenuhi unsurnya apa tidaknya kan Bareskrim yang tahu tuh. Nah, kita kan cuma ngasih gambaran sederhana kisi-kisinya, kemungkinan seperti apa. Kalau kemungkinan seperti yang kita ceritakan, ya nggak ada ilegalnya begitu. kalau pelanggaran ITE Nggak ada kan, itu yang punya mereka berdua. Salah satu buka yang nggak ada persoalan. berarti bisa Berarti kemungkinan antara salah satu ini Bang ya yang bisa jadi menyebarluaskan video tersebut gitu. Sebenarnya CCTV nggak disebarluaskan, hanya dikasih ke satu orang, nggak ada penyebaran bukti. sebagai barang bukti kan, jadi nggak ada yang penyebaran. Makanya sebenarnya ini bukan persoalan hukum yang solid, yang kekeh, yang beku, yang keras. Ini sebenarnya cuma persoalan minta maaf. Maaf,
gitu. Kalau maaf tuh dimaafin tuh Pak, kan Marwah juga si Mawa ya. Mawa juga kan agamanya kuat tuh, pasti dia ada rasa pemaafnya tinggi. Gitu. Tapi Bang Andrinya case ini kan jadi makin panjang ya, saling melapor mulai dari Iya, CCTV. nanti ada yang kalah akhirnya kan, begitu. Makanya sebenarnya sebelum kesana terjadi terlalu jauh, mendingan dari awal tuh udah minta maaf aja kan selesai. Begitu. Tapi karena nggak mau minta maaf, ada gengsi atau yang lain hal yang dipikiran, jadi nggak minta maaf. Kita juga kalau ini juga buru-buru minta maaf tuh. Kalau kita terlambat masuk kerja. Ada masukan Bang buat mungkin Inara, Mawa, Insanul di case ini Iya sendiri? itu didamaikan, tapi ini sudah terlambat kelihatannya karena sudah masuk ke wilayah hukum ya. Apalagi sudah ada laporan polisi perzinahan kan. Jadi ya udah lihat aja nanti ujungnya seperti apa, hukumnya seperti apa, prosesnya seperti apa, sampai kalau ada persidangan seperti apa. Ini enak nih sebagai tontonan entertain.